Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Galatia Batubara, NIM 203010701009, jurusan Sosiologi Universitas Palangkaraya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat desa. Teman-teman sudah pada tahu belum apa sih pemberdayaan masyarakat desa itu? Yuk simak penjelasannya bareng aku. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di desanya serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat desa memiliki pengetahuan, keahlian, dan sumber daya lokal yang dapat digunakan secara efektif untuk mencapai keberlanjutan. Konsep pemberdayaan masyarakat desa ditujukan guna membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Berikut beberapa aspek kesejahteraan masyarakat desa. Pertama, pemberdayaan politik. Kedua, sosial budaya. 3, lingkungan. 4, ekonomi. 5, kesehatan. 6, hukum. 7, spiritual atau agama. Di dalam pemberdayaan masyarakat desa terdapat beberapa aspek penting, yaitu pertama, partisipasi. Pemberdayaan masyarakat menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Dalam konteks pemberdayaan, partisipasi tidak hanya sebatas memberikan masukan, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Kedua, penguatan kapasitas. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, mereka mampu mengelola sumber daya secara efektif, membuat keputusan yang bijak, dan mengembangkan bisnis lokal yang berkelanjutan. Ketiga, akses terhadap sumber daya. Penguatan masyarakat desa termasuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang sama dan berkelanjutan terhadap sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Hal ini membutuhkan akses yang sama terhadap air bersih, makanan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sumber daya alam lainnya. Keempat, pemberdayaan ekonomi. Hal ini membutuhkan pengembangan usaha mikro dan kecil, pengetahuan dan pelatihan teknis, serta akses ke pasar dan pembiayaan yang sesuai. Dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa, mereka dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup mereka secara keseluruhan. Pengembangan institusi lokal. Penguatan masyarakat desa juga berarti mengembangkan dan memperkuat kelembagaan lokal seperti kelompok masyarakat dan lembaga desa. Institusi lokal yang kuat dapat berfungsi sebagai tempat untuk kerjasama, koordinasi, dan pengembangan keputusan partisipasi. Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat. Pelatihan dan pendidikan diberikan kepada masyarakat desa. Pengembangan usaha mikro dan koperasi. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengembangan pariwisata dan penyediaan layanan kesehatan. Dalam tema pemberdayaan masyarakat desa, saya mengambil contoh dalam bidang UMKM dan kerajinan tangan. Berikut penjelasannya. Pemberdayaan masyarakat desa dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta kerajinan tangan merupakan langkah penting untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat desa terkait UMKM dan kerajinan tangan. Pertama, pelatihan dan pendidikan. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen bisnis, keuangan, pemasaran, desain produk, teknik produksi, dan keterampilan manual khusus. Kedua, pendampingan dan konsultasi. Membantu masyarakat mengelola bisnis, meningkatkan kualitas produk, memasarkan, dan mengoptimalkan manajemen produksi. Dukungan ini dapat diberikan oleh para ahli atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di lapangan. Ketiga, akses modal usaha. Membantu masyarakat desa mendapatkan modal usaha melalui program kredit mikro atau program pinjaman murah. Kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank atau koperasi. Keempat, pemasaran. Kelima, menyediakan pelatihan tentang penggunaan teknologi dan digitalisasi. Dan keenam, pendanaan dan bantuan pemerintah. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Terciptanya lapangan pekerjaan di desa.